Selamat pagi semua rekan-rekan. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan materi metodologi penelitian untuk minggu ke-6, yaitu mengenai observasi dan eksperimen. Ini ada 2 slide sebenarnya dari Sigmund, jadi video ini akan saya pecah jadi 2. Yang video pertama itu tentang chapter 11, observasi. Video keduanya tentang eksperimen. Jadi jangan lupa diikuti kedua-duanya, guys. Nah, saya share aja materinya sekarang. Jadi ini materi tentang metode observasi. Sesuai namanya, ini adalah metode pengamatan. Ya, biasanya desain research yang menggunakan ini adalah desain research deskriptif. Nah, ini kalau kita lihat definisi, gitu ya, sebuah proses sistematik untuk melakukan perekaman aktual terhadap pola perilaku manusia atau objek. Itu definisi observasi. Nah, apa aja yang bisa diamati? Yang pertama tentu aktivitas fisik, ya, kemudian verbal, jadi perkataan orang, lalu ekspresi orang, misalnya jengkel, marah, senang, gembira, lalu jarak, spatial relations, ya, hubungan antar ruang gitu. Misalnya kalau orang habis pergi ke suatu tempat, nanti dia akan pergi ke tempat lain berikutnya. Nah, kemudian pola-pola perilaku tertentu yang sementara, misalnya penjualan tiket yang booming pada saat musim-musim tertentu, ya. Kemudian objek fisik, ya, dan objek fisik misal tentang penggunaan fasilitas umum, ya. Kemudian kalau fasilitas umum itu lebih cepat rusak di bagian mana, ya. Kemudian masalah rekaman kata-kata dan gambar. Observasi punya beberapa kelemahan. Dia sangat baik untuk menggambarkan suatu kejadian, tapi tidak bisa menjelaskan mengapa kejadian tersebut muncul. Yang kedua, kelemahannya terkait dengan resources, ya. Observasi dalam jangka panjang itu membutuhkan biaya yang cukup besar, ya. Nah, ada nature observasi, sifat dasar observasi. Ada yang terlihat gitu, visible, gitu, ya. Kemudian ini intinya kehadiran si pengamat itu terdeteksi oleh orang yang diamati dan dia tidak sembunyi, gitu, ya. Tapi ada juga yang hidden observation, jadi observasi secara sembunyi-sembunyi sehingga subjek observasi dia tidak menyadari kalau dia sedang diamati. Keunggulan observasi dibanding survei adalah yang pertama, data itu bebas dari distorsi, ketidakakuratan, ya, respon bias, terutama untuk yang hidden observations. Kemudian yang kedua, keunggulannya adalah data itu direkam saat aktual, ya, saat itu juga, ya. Dan ada bahasa-bahasa nonverbal yang muncul, misalnya ekspresi orang, gestur orang pada saat diobservasi. Ya, ini contohnya. Nah, observasi perilaku manusia, ya, dia menyediakan complementary evidence, ya. Jadi menyediakan bukti-bukti atau sumber-sumber tambahan, gitu, ya, yang bisa menjelaskan temuan yang lain, gitu, ya. Kemudian yang kedua, respon latensi, ya. Ini terkait dengan waktu yang diperlukan oleh seorang yang diamati untuk mengambil keputusan. Itu juga bisa menjadi observasi. Misal, berapa lama sih orang itu berpikir di depan rak
sebuah makanan ringan gitu ya, sampai dia memutuskan untuk mengambil apa. Nah, itu respon latensi. Jadi yang diukur latensinya, waktunya itu. Jadi dari pertama dia lihat rak itu, kemudian dia memutuskan ngambil itu berapa lama waktunya. Nah, ada dua tipe observasi. Yang pertama yang secara langsung, yang kedua contrib. Kalau direct observation ini tidak ada campur tangan peneliti. Jadi straightforward, dia diamati langsung sesuai kondisi naturalnya. Nah, kalau dalam contrib observation ini peneliti sengaja menciptakan artificial environment ya, untuk menguji suatu hipotesis. Misal, sengaja dia membuat kasir bekerja dengan lambat gitu ya. Lalu dia ingin lihat sampai seberapa lama konsumen itu akan menahan diri untuk tidak komplain. Nah, environment yang diciptakan itu untuk meningkatkan frekuensi dari perilaku tertentu. Ini beberapa error yang terkait dengan observasi. Yang pertama, terkait dengan bias yang dilakukan oleh peneliti. Bisa jadi peneliti itu merekam secara subjektif, atau mencatat yang tidak akurat, atau menginterpretasikan data secara salah. Nah, ini ada beberapa isu terkait observasi. Yang pertama soal privacy responden. Kalau terutama untuk hidden observation ya, kalau dia tidak diberitahu bahwa dia sedang diamati, berarti privasinya terancam. Ya. Kemudian yang kedua, contrib observation, tadi yang dengan sengaja menciptakan lingkungan tertentu. Misalnya tadi kasir itu sengaja dibuat dia bekerja lambat supaya memicu orang untuk komplain, maka itu dianggap sebagai entrapment, jebakan. Ya. Oleh sebab itu, peneliti itu merasa lebih nyaman gitu, mengumpulkan data kalau perilaku yang diamati itu perilaku yang umum. Yang kedua, peneliti akan lebih nyaman kalau terkait dengan contrib observation itu anonimitas atau kerahasiaan identitas dari responden gitu ya, itu terjaga. Atau yang ketiga, si responden tadi setuju, memang dia setuju untuk diamati. Ya, ada observasi lain yang terkait content analysis ini ya. Yang pertama, physical trace evidence. Ini namanya juga trace evidence ya. Berarti dia mengumpulkan bukti dari jejak-jejak yang tertinggal. Misal dari kalau ini library book ya. Buku apa yang, karena kalau di perpustakaan kan selesai baca, buku itu ditinggal, tidak dikembalikan di rak gitu ya. Karena nanti ada tugas yang mengembalikan ke rak. Dan situ bisa diobservasi buku apa yang paling sering dibaca, lalu pada halaman berapa itu sering dibaca, karena itu akan terlihat dari keausan buku tersebut. Ya. Kemudian sampah itu juga bisa diamati. Contoh sederhana adalah kalau Anda pergi ke sebuah restoran fast food, lalu Anda observasi, Anda bisa melihat sisa-sisa bungkus makanan fast food itu yang tertinggal di meja itu dari bungkusnya makanan apa. Jadi Anda bisa menarik sebuah analisis gitu ya. Oh, ternyata yang paling banyak dipesan itu adalah ini. Kenapa? Karena bungkusnya paling banyak di tempat sampah. Nah, kalau konten analisis ini yang diamati adalah percakapannya itu sendiri. Jadi bukan komunikasinya aja, jadi apa yang dikatakan dan mengapa orang mengatakan itu. Kemudian ada mechanical observation, ini pakai bantuan alat gitu ya. Bisa dengan television monitoring, CCTV, atau kalau di website ini biasanya dengan bantuan mengamati traffic dengan unique visitors, lalu click-through rate, CTR. Ini contoh saya skip aja. Bisa dengan scanner base, contoh dengan barcode. Gitu ya. Kemudian ini ada juga pengukuran terhadap respon atau reaksi psikologis. Ya. Ada yang melakukan tracking gerakan mata, ya.
bagaimana orang itu melihat suatu iklan, ya, membaca suatu pesan, ya. Yang direkam adalah gerakan mata yang tidak disadari. Pupilometer ini mengukur seberapa excitednya orang, karena katanya orang kalau exciting pupilnya membesar gitu. Psikogalvanometer, kalau Anda sering lihat film-film detektif ada yang disebut lie detector, itu sebenarnya psikogalvanometer ya. Katanya kalau kita mengalami keraguan itu ada electrical resistance yang berubah gitu di kulit kita. Kemudian voice pitch ini mengukur pitch, jadi tinggi rendahnya nada kita. Kalau orang marah, suaranya kan cenderung meninggi gitu, atau emosi meninggi. Sebaliknya kalau dia calm, maka pitch-nya tidak terlalu tinggi. Jadi yang diukur adalah pitch, ya, tinggi rendahnya nada dalam percakapan. Ya, ada beberapa metode yang lain dengan quantified electroencephalografi dan macam-macam ini. Oke, saya kira demikian untuk kuliah mengenai chapter 11. Pastikan Anda menonton video berikutnya untuk chapter 12. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.